pada saat ini akan kita bahas adalah kitab Roma, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Kita membahasnya khusus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, tentunya kita memohon pertolongan Tuhan, kita mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada saat ini Engkau juga yang mengetahui maksud hati kami, kerinduan kami ya Bapa, adalah untuk belajar bersama firman Tuhan, memperlengkapi diri kami, terlebih lagi memperlengkapi yang akan melayani pada ibadah minggu atau ibadah-ibadah di sepanjang minggu berjalan nantinya, yang akan membahas tentang atau membicarakan, memikirkan, mengkhotbahkan kitab surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-8 ini. Tuhan, tolong kami, Kau yang memampukan kami, Kau yang melayakkan kami. Segala pengertian dibukakan oleh Tuhan sendiri, di dalam hikmat dan kuasa Tuhan sendiri, dalam nama Yesus juga menolong kami untuk melawan semua kelemahan dan kekurangan tubuh kami ini. Karena Tuhan juga yang menopang kami untuk dapat kuat berdiri, kuat melayani Tuhan, dan tentu memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Oleh sebab itu, sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri sama seperti manusia yang berdosa, dan untuk menghapuskan dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena pembenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama-sama dengan roh kita
bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita Gereja Masih Injili di Minahasa untuk tanggal 8 sampai 14 Juni yang juga berkaitan langsung dengan Hari Raya Pentakosta. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin sudah banyak yang belajar tentu apa itu surat Roma, siapa yang menulisnya, kepada siapa, kondisi apa, situasi apa, urgensinya apa. Kemudian Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Roma. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita tentu sudah pernah belajar, sudah pernah baca, sudah pernah menggali apa itu surat Roma, maka kita pasti akan mendapati keindahan, kemewahan dari tulisan ini, yang sebagian ada yang mengatakan bahwa ini adalah kekayaan pemikiran Paulus yang sepenuhnya dituangkan. Karena itu surat ini disebut surat yang teologis, ya. Isinya begitu kaya dengan penjelasan-penjelasan teologis, sangat bersifat dogmatis, ya. Ajaran-ajarannya betapa luar biasa, merupakan inti atau merupakan prinsip-prinsip iman yang Paulus ajarkan dalam penjabaran praktis di dalam surat-surat yang lain, gitu ya, surat-surat pastoral dan lain sebagainya. Maka surat Roma ini memang karena itu merupakan surat Paulus yang terpanjang, ya, surat Paulus yang terpanjang. Dan ada yang mengatakan bahwa surat Roma ini sebenarnya sudah lama ditulis sebelum kemudian dikirimkan. Jadi dalam perjalanan Paulus rupanya surat ini sudah dituliskan atau sudah dalam upaya penulisan, ya. Dan surat ini juga berisi tentang ungkapan kerinduan Paulus yang sudah lama berkerinduan akan mengunjungi orang-orang yang ada di Roma, jemaat yang ada di Roma, kota Roma. Tapi karena satu dan lain hal, Paulus belum berkesempatan berada di Roma, ya. Kota Roma ini merupakan kota yang strategis bagi Paulus untuk dijadikan sebagai benteng, ya, atau sebagai basis pelayanannya untuk meluaskan pelayanannya ke arah barat, ke Spanyol misalnya, ya, dan seterusnya. Itu dari Roma ini akan membuka pintu yang lebih lebar untuk pelayanan Paulus menuju ke wilayah yang lebih barat, ya. Rupanya di Roma itu Paulus mendapat informasi tentu bahwa terjadi ketegangan antara orang-orang Kristen itu sendiri yang ada di kota Roma, ya. Memang kita ketahui bersama, saudara-saudara, ada satu masa di kota Roma itu sebelum Paulus mengirim surat tentunya, beberapa tahun sebelumnya, Kaisar Gaius kan sempat mengusir, ya. Kaisar Gaius sempat usir tuh orang-orang Yahudi yang ada di Roma. Karena ada satu peristiwa politik yang terjadi di Roma waktu itu, upaya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis Yahudi, boleh disebut begitu, ya. Maka Kaisar mengambil keputusan mengusir orang-orang Yahudi yang ada di kota Roma. Yang orang-orang Yahudi yang diusir keluar Roma, ya, 5 tahun kemudian diizinkan kembali. Ya, tentu saja yang diusir pada waktu itu bukan hanya orang-orang Israel yang beragama Yahudi, tapi juga yang diusir pada waktu itu adalah orang-orang Israel, ya, yang beragama Kristen juga, yang disebut dengan Kristen Yahudi. Mereka juga keluar karena darah Yahudi, orang Yahudi. Maka yang tersisa di Roma pada waktu itu kan adalah orang-orang Kristen non-Yahudi. Nah, kita bisa bayangkan 5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Nah, tentu ketika orang Yahudi keluar dari kota Roma selama 5 tahun itu, maka Kristen non-Yahudi kan sudah bertumbuh,
memiliki kematangan tertentu, ya kesanggupan mengolah, katakanlah begitu, ya memahami Taurat dengan cara baru, ya dengan ajaran-ajaran yang dikembangkan, tentu ya karena tidak ada pengaruh-pengaruh Yahudi, ya pasti otomatis ya lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat Injil, ya Injil yang ya dengan cara pandang yang hampir-hampir tidak memiliki lagi hubungan dengan perjanjian lama dalam arti Taurat, ya konteks berpikir mereka, ya karena sudah tidak ada lagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya. Nah, ketika diizinkan kembali orang-orang Yahudi ke Roma, termasuk orang-orang Kristen dan Yahudi juga, tentu pasti kembali, orang-orang Kristen Yahudi juga kembali, kan begitu, ya. Diceritakan begitu. Jadi, ketika orang babale di Roma, orang lihat ini orang-orang Kristen non Yahudi, rupanya agak lain, gitu ya, rupanya agak lain. Artinya agak lain maksudnya menurut saya, ya, kita dan diri mulia kita pelajari dan rupanya ini orang-orang Kristen non Yahudi selama 5 tahun ini, orang lebih banyak belajar, ya, tentang hal-hal yang pasca Kristus, katakanlah begitu, ya. Jadi ajaran-ajaran yang mereka terima, kan ada yang bilang bahwa orang Kristen di Roma itu adalah hasil yang dibawa dari orang-orang yang bertobat setelah hari Pentakosta itu, ya. Kan ada banyak orang-orang yang datang pada waktu itu, toh, berkumpul di Yerusalem pada waktu itu, kemudian terjadi ketuhanan Roh Kudus. Petrus berkhotbah, orang-orang mendengar dengan segala macam bahasa, didengar sebagai bahasa mereka. Maka Injil yang mereka terima pada waktu itu, ya, di hari Pentakosta, mungkin juga menurut saya tidak langsung pulang. Bisa saja pada waktu itu setelah Pentakosta, para murid ya mulai mengajar dengan gencarnya di Yerusalem pada waktu itu, ya. Mungkin juga ada orang-orang yang waktu itu mendengar langsung istilahnya, dorang langsung jadi murid, gitu kan. Dorang yang langsung cari ini rasul-rasul yang digerakkan oleh Roh Kudus, toh kok dorang ini yang diajarkan oleh para rasul pada waktu itu. Nah, dorang balik ke Roma, dalam bimbingan Roh Kudus, maka terbentuklah jemaat di Roma. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa mungkin mereka adalah orang-orang yang murid-murid Paulus atau yang menerima ajaran dari Paulus, ya, orang-orang di Makedonia dan Asia, ya, kemudian mereka bawa ajaran itu ke Roma. Jadi bukan Paulus langsung, ya, ada yang bilang seperti itu. Nah, ketika orang-orang Yahudi kembali pasca diusir 5 tahun kemudian itu, ketika ini orang-orang Kristen Yahudi kata balik, ya terjadilah konfrontasi, dua perbedaan yang tajam yang muncul, ya, antara apakah hukum Taurat. Kalau orang baca di pasal-pasal sebelumnya, orang kata dapat lihat di situ tuh Paulus sudah jelaskan tuh hukum Taurat, arti hukum Taurat, tuh Paulus sudah jelaskan tuh dua macam perhambaan. Paulus ada ajarkan tuh mati dan bangkit dengan Kristus, diajarkan karena dia mau backing supaya kedua kubu ini, yang Kristen dua-dua, non Yahudi dengan Yahudi ini baku baik, toh supaya tuh kekristenan di Roma tidak akan hancur gara-gara perpecahan itu, ya. Tapi mesti bersatu karena sekali lagi ada kerinduan Paulus mau jadikan tuh Roma ini basis pelayanan untuk meluaskan Injil ke arah barat, Spanyol dan seterusnya, kan begitu. Nah, kalau orang babakalai bagaimana? Kalau dompet pemahaman saling berbeda tajam, tidak baku dapa. Nah, sekarang Paulus kerja keras. Karena itu luar biasa ini surat Roma, kerja keras dia. Dia berpikir bagaimana ini dua pandangan ini dipersatukan. Pandangan yang satu belum tentu salah, pandangan yang satu belum tentu benar sepenuhnya, begitu toh. Nah, orang kata yang berpegang bahwa nggak bisa. Masa nggak semua lepaskan diri dari hukum Taurat? Nah, begitu ya. Mungkin juga orang-orang Kristen di Roma ya ada pemahaman yang ekstrim juga. Jadi kalau Kristen ya sudah lepas dari perjanjian lama, lepas dari hukum Taurat. Kemudian yang satu dari orang-orang Kristen Yahudi ini juga berpikir, belum lengkap tuh kepercayaan kepada Yesus tanpa hukum Taurat. Ya, sebenarnya tidak salah, tidak juga betul. Kurang boleh mau bilang begitu, Kang. Kurang ya. Sama kata kita bilang tadi, orang kata belum sampai pada DP pemahaman, Alkitab belum jadi waktu itu toh.
wajar. Dan orang saja Alkitab Sujadi masih dia salah lain kali itu, banyak dia salah, malah banyak masih ada juga tersesat dalam pemahaman karena pakai pikiran sendiri, Kang. Jadi Paulus ketuk menjelaskan itu, dia jelaskan baik-baik pada orang, no. Makanya kalau orang baca Roma ini selalu ada semacam ada semacam dua sisi, selalu ada dua sisi Paulus kasih jelaskan. Dia jelaskan baik-baik. Dia jelaskan bahwa mari orang lihat sedikit ya, orang mundur jauh dulu. Orang mundur jauh mulai dari mulai dari pasal 1 orang mundur jauh. Ayat 16 orang lihat nih, orang baca baik-baik. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Jadi, baru di pasal 1 ini sudah paling ada jelas. Supaya itu Yahudi tidak terlalu marah. Ada kedudukan istimewa tetap Paulus angka-angka itu Yahudi. Ya kalau menurut kita sih ini juga bahasa berhikmat lah dari Paulus toh. Supaya ketika dong baca di suratnya ndak emosinya ndak tabakar toh, ndak marah. Paulus itu bilang pertama-tama orang Yahudi. Itu Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama-tama orang Yahudi. Nah, baru apa? Tetapi juga orang Yunani, maksudnya orang di luar Yahudi. Karena Yunani kan ini gambaran masyarakat luas pada era Romawi toh, masyarakat luas pada era Yunani, era Romawi. Nah, jadi, kau mari orang lihat lagi DP selanjutnya. Nah, masih di pasal 1. Situ kan sudah palia. Nah, dia bilang begini, hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi Paulus mau bilang bahwa Allah itu tidak berubah. Dia tetap menyatakan bahwa dia benci, dia tetap akan menghukum, dan penghukuman itu tetap berlaku terhadap dosa. Kefasikan, kelaliman manusia itu tetap dihukum oleh Allah. Tidak ada toleransi. Dari sejak semula sampai kapanpun sama. Artinya itu berlaku dalam konteks Yahudi, non-Yahudi, Kristen, non-Kristen. Artinya, maksudnya dalam dimensi boleh mau bilang sosial dan manusia dalam kehidupan sehari-hari, ya manusia berdosa begitu. Karena itu tidak luput sebenarnya, ada penghukuman terjadi di dalamnya. Kemudian orang lihat pasal yang kedua, bilang lagi malah hukuman Allah atas semua orang. Kenapa hukuman Allah atas semua orang? Itu kan, orang mau lihat di sini, no. Orang dapat lihat itu di pasal 3. Siapa Allah menghukum semua orang sebenarnya? Pasal 3 ini Paulus jelaskan luar biasa. Ayat yang ke-10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada ayat 11, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, telah berbuat dosa, ya. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi Paulus mau bilang, tu yang Kristen non-Yahudi dan tu yang Kristen Yahudi itu yang ada di Roma yang sementara baku beda pendapat ini, beda pemikiran ini, berdiri sendiri-sendiri dengan dorong pemahaman. Paulus bilang, nggak ada tuh betul penghuni semua. Tak ada, semua penghuni orang berdosa, tak ada. Nah, itu dia bilang di sini. Tu yang membangga-banggakan hukum Taurat dan tu yang membangga-banggakan kasih karunia sama. Orang berdosa. Yang membanggakan hukum Taurat tidak bisa dibenarkan karena hukum Taurat. Ya toh? Lantaran apa Paulus bilang? Karena daging. Nah, justru malah Paulus bilang karena hukum Taurat itu pelanggaran itu lebih jelas. Karena kan hukum Taurat sama dengan standar kehidupan. Jadi kalau semua yang manusia lakukan itu ukurannya adalah hukum Taurat. Oh, so lewat. Ini DP batas. Nah, ada bikin so lewat. Ini DP batas, ada bikin lewat. Ini DP batas. Karena so langgar. Itu. Jadi semakin manusia semakin manusia menyatakan, memproklamirkan, mengungkap, menyebarluaskan hukum Taurat, ya semakinlah kesalahan manusia itu terungkap. Karena ini hukum Taurat ini kan menyatakan kesalahan manusia. Hukum Taurat ini kan mengungkap kesalahan manusia. Hukum Taurat ini mengungkap siapa manusia sebenarnya di hadapan Allah. Tidak ada yang layak, tidak ada yang benar, tidak ada yang mampu.
Karena standar hukum Taurat adalah standar kekudusan. Karena hukum Taurat adalah hukum Allah. Tuhan dah kasih untuk menyatakan bahwa Tuhan ini kudus, nak main-main. Karena itu hukum Taurat 600 lebih itu dia, nak main-main. Dia standar tinggi sekali. Salah-salah. Nggak ada salah kung ditoleransi, enggak. Salah ini hukumannya ini. Ya? Dan itu tidak ada yang lolos. Tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena ketidaksanggupan daging tubuh. Karena itu kan Israel kan sebagai gambaran. Berkali-kali Israel jatuh, berkali-kali Israel gagal, berkali-kali Israel menyeleweng, berkali-kali Israel memberontak. Kenapa terjadi seperti itu? Karena daging. Itu kan Paulus sudah jelaskan. Ketika dia bilang begini tuh, yang orang dah baca, yang sobat orang bagian ini, orang perenungan di tanggal 8 sampai tanggal 14. Itu kan Paulus bilang, keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena tidak ada memang, daging itu memang tidak bisa takluk kepada keinginan roh, tidak bisa. Daging itu adalah perseteruan dengan Allah. Karena apa yang dipikirkan oleh daging? Dunia, kebinasaan, maut. Jadi itu daging ini kata ada bawa orang menuju maut. Semua yang diinginkan oleh daging itu menuju maut, ujungnya maut. Kalau orang pakai bahasa hari-hari daging bawa orang haus kekuasaan, haus harta kekayaan, haus jabatan. Daging mendorong orang untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan jabatan. Kalau dalam bimbingan roh itu mendapatkan jabatan, mendapatkan kekayaan itu tidak salah. Tapi karena daging mau kejar jabatan, kita menjatuhkan orang lain. Karena daging mau kejar jabatan, jatuh dalam kesombongan. Karena daging mau kejar harta kekayaan, jatuh dalam keserakahan. Itu maksudnya. Ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Itu daging bawa ke sana. Tapi kalau roh yang bimbing, orang dapat jabatan untuk menolong orang lain supaya naik. Kalau roh yang bawa orang mendapatkan kekayaan untuk menolong orang lain yang miskin. Tujuannya adalah apa? Hidup dan damai sejahtera. Itu dia keindahan kalau dibimbing oleh roh. Kalau daging tidak bisa. Ini Paulus jelaskan sangat luar biasa, saudara-saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang lihat, Paulus tidak merendahkan hukum Taurat, baca baik-baik kitab Roma, tidak sama sekali. Kan tujuan Paulus adalah sekali mendamaikan. Karena itu, kalau udah baca ini surat Roma ini, kita udah baca ini, aduh memang pergumulan hebat. Banyak teolog sulit memahami kitab Roma, surat Roma ini, banyak. Saya sendiri sulit memahami surat Roma ini. Bahasa-bahasanya terlalu dalam, teologinya terlalu kaya sekali. Sehingga saya juga berpikir, wah gimana Paulus ini udah merumuskan semua ini, memikirkan semua ini. Karena di satu sisi dia harus berpihak kepada hukum Taurat, di satu sisi dia harus berpihak kepada kasih karunia. Di satu sisi dia harus berpihak pada pada cara berpikir Yahudi, di satu sisi dia harus berpihak pada cara berpikir non-Yahudi. Karena itu dia mendamaikan. Tujuan Paulus kan di surat Roma itu mendamaikan. Tapi mendamaikan dengan cara membuka pemahaman-pemahaman teologi tentang hukum Taurat. Pemahaman teologi tentang kasih karunia. Pemahaman teologi tentang perbuatan. Pemahaman teologi tentang iman. Dibuka oleh Paulus lewat surat Roma ini. Sekali lagi karena itu dia tidak pernah merendahkan hukum Taurat. Dia mengatakan hukum Taurat itu sempurna. Dia mengatakan bahwa hukum Taurat itu baik. Dia juga mengatakan kelebihan dari orang-orang Yahudi pun tetap disebutkan. Dia menjelaskan apa itu hukum Taurat, kedudukan hukum Taurat, baca di pasal 7. Untuk menyingkapkan sebenarnya siapa manusia itu dengan hukum Taurat. Untuk menyadarkan manusia betapa lemahnya manusia di hadapan Allah. Betapa tidak sanggupnya manusia yang berdosa karena sudah berdosa. Untuk kembali berkenan itu tidak mungkin. Tuhan memberikan hukum Taurat untuk menyadarkan manusia sebenarnya. Makanya kan Paulus bilang hukum Taurat itu adalah cermin untuk mengantarkan kepada yang sebenarnya. Bayang-bayang untuk mengantar manusia kepada fisik yang sebenarnya. Hukum Taurat itu hanya bayang-bayang. Ya. Nah, karena itu sudah yang terkasih dalam Tuhan,
Di pasal yang kita baca, yang perenungan kita, ini pasal 8, ya, kalau kita lihat sebenarnya, Paulus mau menyatakan kekuatan dari roh itu. Kekuatan dari hukum roh itu apa? Roh itu menunjuk kepada roh Allah. Roh Kudus yang kita renungkan dalam hari Pentakosta. Tanpa Roh Kudus, manusia tidak mungkin dimampukan, tidak mungkin punya kekuatan. Ya. Tapi dia juga tentu menjelaskan arti kematian Kristus, arti pengorbanan Yesus, itu jelaskan. Bukan berarti karena ada Roh Kudus, kemudian kematian itu tidak berguna. Tidak, justru kematian Yesus mengantar sampai kepada adanya Roh Kudus. Jadi dia memberikan sebuah paket yang lengkap tentang penjelasan Trinitas itu. Allah Tritunggal itu dalam surat Roma ini luar biasa. Ya. Jadi kematian Yesus, kenaikan, kebangkitan, kenaikannya itu, karena itu kan tentang Kristus dijelaskan secara luar biasa dengan bahasa yang sangat indah, sangat teologis. Tentang hidup, kematian, pengorbanan Yesus itu luar biasa. Yesus naik, kemudian Roh Kudus curahkan. Satu paket semua itu. Karena Kristus semuanya. Tanpa Kristus tidak akan ada Roh Kudus dalam hidup manusia yang percaya. Ya mungkin. Tanpa Kristus. Jadi karena Kristus semuanya dia menjelaskan. Karena itu disebutkan Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, jadi di surat Roma ini sebelum kita sampai pada pasal 8, tapi juga ada pasal-pasal selanjutnya, memang mengungkap, menjelaskan tentang kelemahan, keterbatasan, ketidaksanggupan manusia. Itu juga yang Calvin temukan, yang Luther temukan. Tapi sebelumnya Paulus sendiri yang mengungkap itu dan mengakuinya. Orang boleh lihat. Mari kita orang mundur sedikit. Ayat pasal 7. Pasal 7 itu kan disebut begini. Mulai dari ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Hukum ini, hukum apa? Orang mesti lihat dulu baik-baik. Hukum Taurat. Bukan hukum Taurat yang berdosa, tetapi diri ini yang berdosa diperhadapkan hukum ini, hukum Taurat. Ya kan? Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, hukum Taurat. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan. Hukum dosa. Apa itu hukum lain? Hukum dosa. Yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi kalau Paulus mau bilang ini daging ini tubuh ini karena sejak Adam jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa berdosa, sudah tubuh berdosa. Bahkan kalau mulai mau bilang ini pikiran ini kan tercemar, bibit dosa, benih dosa itu mencemari pikiran. Jadi mau bilang tuh kekudusan itu, kesucian yang diharapkan Allah itu seperti sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tidak bisa. Karena itu dia bilang dia gerak tubuh, dia setiap keinginan, dia setiap kegerakan, seluruh anggota tubuh itu berjuang melawan hukum Allah. Ini Paulus ini luar biasa, dia buka sendiri dia kelemahan sebagai manusia, mau mengungkap, mewakili kita sebagai manusia. Dengan kata lain Paulus mau bilang bahwa ini mau bilang kok juga Pak orang-orang Kristen, non-Yahudi. Kalau jadi benar, jadi baik, jadi mulia, jadi hebat, itu bukan karena orang. Sekalipun kamu orang yang percaya. Bukan. Malah justru Paulus mau bilang, semakin kamu mendekati kesempurnaan, semakin kamu hidup saleh, semakin kamu hidup baik, semakin kamu bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Justru kamu harus semakin rendah hati. Semakin tunduk, bukan angkuh. Bukan merasa diri paling hebat. Semakin mendekati kebenaran, semakin sadar kesalahan. Semakin mendekati kekudusan Allah, semakin sadar bahwa kamu adalah orang berdosa. Orang yang tidak layak. Iya, ini Paulus mau bilang. Semakin tertunduk dan mengakui, orang lihat. Pasal 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Ini Paulus sudah tulis. Bukan di waktu dia belum bertobat. So bertobat. Bukan di waktu dia baru mengenal Tuhan. So bertumbuh hebat ini dia. So perjalanan ketiga. So berapa surat dia kirim. Dia tulis. So berapa tanpa dia menginjil akang. So berapa banyak tuh penderitaan dia lewati. Kesengsaraan dia lewati. So banyak. So berapa banyak kebencian yang dia terima karena Injil. Seberapa banyak resiko yang dihadapi, ancaman kematian dia lewati. Kau udah tulis di surat Roma. Kau dia bilang,
aku manusia celaka. Ini adalah konteks present tense, konteks kini di saat Paulus hari itu waktu menulis surat. Di saat hebat-hebatnya Paulus sebagai seorang rasul. Tapi orang baca, orang dengar, orang lihat baik-baik. Dia justru bilang, aku manusia celaka. Manusia celaka. Bukan manusia baru mau celaka, manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sampai itu hari Paulus masih bilang, DP tubuh maut. Maksudnya apa? Itu daging ini. Tubuh maut, tubuh yang akan binasa. Tubuh yang dapat binasa, tubuh yang seharusnya binasa. Karena daging, kelemahan. Dia bilang begini, syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tidak ada lain, tidak ada nama lain, tidak ada kuasa lain. Syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah maksudnya Tuhan sendiri yang berkarya, Tuhan sendiri yang menyatakan pertolongannya, Tuhan sendiri yang menjumpai manusia, Tuhan sendiri yang menyelesaikan semuanya. Apa yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, Tuhan sendiri, Allah sendiri. Dalam pribadi firman itu, pribadi anak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam pribadi firman yang menjadi manusia. Dalam pribadi anak yang berinkarnasi menjadi manusia. Dalam pribadi firman yang menjadi daging. Sehingga penghukuman daging itu diselesaikan di dalam daging Yesus Kristus. Sehingga hukum Taurat itu digenapi oleh tubuh Yesus Kristus. Apa yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia karena kelemahan daging diselesaikan oleh Yesus di dalam daging, di dalam tubuhnya, untuk membuktikan hanya Dia satu-satunya. Untuk membuktikan bahwa tidak ada yang mampu. Untuk membuktikan bahwa tidak ada yang benar. Itu maksudnya. Dia menyelesaikan semuanya. Itu yang Paulus bilang. Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya melalui Yesus. Hukum Taurat itu digenapi karena Yesus. Bukan hukum Taurat tidak sempurna, tidak baik. Tapi manusia tidak mampu. Yesus menyelesaikannya. Karena itu bacaan kita kan pasal 8 ayat 2 kan itu disebut sebab hukum roh. Hukum Taurat itu adalah hukum fisik. Hukum roh ini menunjuk kepada apa? Memang ini perdebatan panjang. Ayat 2 ini sulit dimengerti. Sangat sulit. Menurut saya sangat sulit. Banyak yang tidak bisa menjelaskan. Karena itu kalau orang baca Alkitab terjemahan baru, kalau saya kan ini menggunakan Alkitab Perjanjian Baru Indonesia Yunani. Memang kalau bahasa Indonesia Yunani memang sebenarnya disebut di situ hukum roh, nomos atau pneumatos. Tapi Alkitab terjemahan baru satu kan langsung menyebutkan roh yang memberi hidup, roh. Tidak pakai hukum lagi. Itu sudah tafsiran mungkin. Karena memang sulit memahami bagian ini, ayat ini. Sulit untuk apa itu hukum roh, itu sulit didefinisikan, ditafsirkan apa itu hukum roh. Apakah hukum roh menunjuk kepada hukum Taurat? Apakah hukum roh menunjuk kepada Injil kasih karunia? Taurat rohani. Kita tidak terlalu tahu sebenarnya. Tapi saya lebih condong mau mengatakan bahwa hukum roh ini adalah hukum Taurat rohani, Injil kasih karunia. Karena kalau Taurat fisik, Taurat yang betul-betul 613 itu, 613 ya. Itu 10 hukum itu dan kemudian penjabarannya. Itu kan Taurat fisik. Bukan berarti dia tidak rohani, tidak, bukan. Dia kudus, Taurat kudus, tapi maksudnya hukum yang memang melekat erat pada manusia harus berbuat, memenuhi, bertindak. Jadi tertuntut kepada perbuatan manusia, itu hukum Taurat. Dia tertuntut pada perbuatan manusia. Artinya ada kebergantungan pada perbuatan manusia. Dia dipampang, hukum Taurat itu dipampang, diberitakan. Nah, manusia membaca, mendengar dan melakukan. Kalau tidak melakukan ya gagal. Itu hukum Taurat. Jadi tuntutannya adalah apple to apple. Ya. Tidak melakukan ya gagal. Satu.
Begitu dia. Berbuat satu, nilainya satu. Gagal satu, nilainya satu. Seperti itu. Bahkan kalau lebih ekstrim lagi, sekalipun so baking banyak-banyak, tapi satu nak baking kan gagal semua. Itu ekstrim sekali itu. Tapi itu firman. Ya, sehingga dia bilang di sini, toh. Ya, sedang ayat 25 ya, pasal 7. Sedangkan sebagai manusia yang bersifat daging, aku melayani hukum dosa. Bisa bayangkan. Saudara-saudara. Dagingnya ini, bagi manusia daging, dia melayani hukum dosa. Maka itu pasal 8 ayat 1, dia langsung mulai dengan kalimat kata sambung ya sebenarnya. Oleh sebab itu. Jadi oleh sebab itu, maksudnya oleh sebab apa? Oleh sebab ketidakmampuan manusia, oleh sebab dia adalah manusia celaka, kita adalah manusia celaka, oleh sebab hukum Taurat itu berat, oleh sebab daging itu lemah, oleh sebab itu, ya, dia mengatakan, sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab Kristus, itu ya, oleh sebab pembenaran di dalam Kristus, oleh sebab Allah yang mengerjakannya di dalam Yesus Kristus, kita yang tidak sanggup melakukan hukum Taurat, apa yang tidak sanggup diselesaikan oleh hukum Taurat karena daging, karena manusia yang lemah, yang memang menuntut perbuatan, ya kan, begitu disebutkan. Oleh sebab itu, ya, yang di dalam Kristus tidak mendapatkan penghukuman, yang di dalam hukum, di bawah hukum Taurat mendapatkan penghukuman karena tuntutan hukum Taurat, itu ya. Yang di dalam Kristus tidak mendapatkan penghukuman karena apa? Karena pembenaran yang dikerjakan oleh Kristus sendiri, pengorbanan itu. Dan untuk membuka seluruh pengertian itu, hidup dalam pengertian itu bahwa hanya oleh kasih karunia, Injil, pembenaran itu terjadi cuma karena Allah lewat iman percaya kepada Kristus Tuhan kita yang menyelamatkan. Roh Kuduslah yang mengerjakannya. Roh Kuduslah yang menjelaskannya. Roh Kuduslah yang membuka pengertian itu. Roh Kuduslah yang membimbing itu. Kita memang manusia lemah, masih dalam tubuh fisik. Menjadi manusia roh dimaksudkan bukan berarti roh kita keluar dari tubuh kita. Kalau begitu mati. Menjadi manusia roh, kita masih juga manusia daging dengan tubuh fisik ini. Tapi Roh Kudus tinggal di dalam kita karena ada Roh Kristus. Tidak menyatu dengan roh kita sebelum ada Roh Kristus. Itu kan ada bilang di sini. Ada bilang di sini toh, orang dah baca ini ayat yang ke-9. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, kalau bukan milik Kristus, tidak mungkin mendapatkan Roh Kudus sebagai anugerah. Karena Yesus Kristus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Dialah yang akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Tanpa Roh Kristus tidak mungkin ada Roh Kudus. Itu maksudnya ya. Ketika kita punya Roh Kristus, kita adalah milik Kristus. Ketika kita milik Kristus, kita berhak. Kalau orang baca terus DP, kita agak sedikit acak-acak ini karena supaya cari DP benang pemahaman kok ini Kang. Supaya apa? Kalau kita adalah milik Kristus, Roh Allah berkenan diam di dalam kita. Ketika Roh Allah berkenan diam di dalam kita, kita dipimpin oleh Roh Allah. Disitulah kita benar-benar menjadi manusia baru. Disitulah benar-benar kita menjadi manusia roh. Yang dimampukan untuk berbuat baik, dimampukan untuk berbuat benar, dimampukan untuk berpikir baik, dimampukan untuk berpikir benar, dimampukan untuk memuliakan Allah, dimampukan untuk menyenangkan hati Tuhan karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena kekuatan tubuh kita. Nah, itu ya. Karena kalau mau mengandalkan kekuatan tubuh kita, daging kita lebih kuat. Sementara keinginan-keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Ini ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Itu saya sudah jelaskan sedikit ya di bagian awal. Dengan mengutus anaknya sendiri. Jadi Allah melakukannya untuk kita karena Tuhan sendiri tahu lewat perjalanan bangsa Israel sejak Musa menerima hukum Taurat keluar dari Mesir sampai mereka mempunyai nama negara sendiri, punya kerajaan sendiri,
mereka berkali-kali menunjukkan ketidakmampuan manusia melakukan hukum Taurat. Maka di dalam kemahatauan Allah yang bersifat pra-eksistensi itu, mendahului sejarah, dia yang adalah Alfa dan Omega, ya, sudah merancang semua dalam kekekalan, dalam kemahatauannya yang kita tidak bisa pahami sepenuhnya. Maka sejarah keselamatan ini, sejarah penyelamatan ini, proses keselamatan ini tibalah pada pembenaran. Ya, tibalah pada pembenaran, dibenarkan. Yang dilakukan oleh Allah sendiri. Melalui siapa? Yesus Kristus. Melalui kedatangan Yesus, anaknya, kelahiran Yesus, mengutus anaknya, mengutus sang firman menjadi daging. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, dalam wujud manusia. Itu udah bilang kan, firman Tuhan udah bilang. Mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, tinggal di antara kita, diam di antara kita, jadi sama seperti kita. Merasakan segala-galanya, makan, minum, berpeluh, berkeringat, berdarah. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mengucapkan saksi dusta. Menghormati ayah dan ibunya, melakukan tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, tidak membuat patung, tidak menyembah patung, artinya tidak menyembah berhala. Dia menguduskan hari Sabat dengan cara yang luar biasa. Tuhan melakukan semuanya, saudara-saudara. Dan itu tidak dilakukan dalam wujud roh, tapi dalam wujud fisik. Karena untuk menggantikan kita yang tidak sanggup, begitu. Supaya, apa itu disebutkan? Tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Karena kalau hidup menurut daging nggak mampu, nggak bisa. Hidup menurut roh. Kalau tuntutan hukum Taurat itu masih diperhadapkan kepada kita secara daging, nggak bisa. Tapi pertanyaannya, apakah kita tidak berdosa lagi, tidak berbuat dosa? Ada. Kalau begitu, apa saudara-saudara? Maksudnya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, padahal kita masih sering berbuat dosa. Apa maksudnya ini? Karena sekali lagi kita telah dibenarkan karena Kristus, sehingga Allah ya tetap menuntut hukum Taurat, tetapi bukan melihat kita lagi, tetapi melihat wujud roh kita. Wujud roh kita yang telah tinggal bersama-sama dengan roh Kristus. Ada teolog yang suka menyebut bahwa Allah ketika melihat kita untuk dituntut berdasarkan hukum Taurat, dia tidak melihat kita lagi, tapi melihat Kristus yang ada di dalam kita. Melihat anaknya yang berkorban untuk kita. Melihat darah Kristus yang tercurah, membasuh dosa-dosa kita. Ya? Ketika dia melihat kita sebagai Kristus, karena ada roh Kristus di dalam kita, maka secara otomatis hukum Taurat yang masih ada dan masih berlaku itu, jika ada orang bilang, oh Paulus ini meniadakan hukum Taurat. Tidak, hukum Taurat itu masih berlaku. Masih berlaku. Tapi tuntutannya itu digenapi karena Kristus. Gitu. Apakah kita masih melakukan hukum Taurat? Masih. Dalam bimbingan Roh Kudus. Bukan lagi secara harfiah hukum Taurat, tapi secara rohani. Karena hukum itu telah dirohanikan oleh karena pengorbanan Kristus, dan dia telah menjadi menyatu di dalam batin kita. Ya. Kita tidak membaca hukum Taurat, tapi kita tahu bahwa membunuh itu tidak boleh. Kita tidak membaca hukum Taurat, tapi kita tahu bahwa menolong orang itu baik. Kita tidak membaca hukum Taurat lagi, bukan karena hukum Taurat dalam arti tulisan fisik yang dipertahankan oleh orang-orang Yahudi misalnya. Tapi kita tahu bahwa
Nama Tuhan itu tidak boleh diucap sembarangan, tidak boleh. Kita tahu bahwa hari Tuhan itu, hari Sabat itu harus dikuduskan. Tapi bukan karena hukum Taurat dibacakan setiap minggu misalnya, ditempelkan di rumah. Kalau tidak baca tidak ingat. Tidak. Dia dengan sendirinya sudah ada. Dan Roh Kuduslah yang membimbing, mengingatkan, memampukan kita, menginsafkan kita setiap waktu. Di situ peran Roh Kudus, disitulah kekayaan Injil, kekayaan kasih karunia ada di sana. Kita memang masih berbuat dosa, tetapi kuatnya Allah di dalam Rohnya yang kudus itu adalah membimbing dan menginsafkan kita. Setiap kali kita berdosa diinsafkan oleh Tuhan Allah. Dan proses penyadaran itulah yang membawa kita dilayakkan dan dibenarkan oleh Tuhan Allah senantiasa. Ini luar biasa, saudara. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini maksudnya yang saya sudah jelaskan tadi. Orang yang percaya Kristus, Roh Kudus ada di dalam dia. Dan Roh Kudus yang membimbing orang itu untuk memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa itu hal yang dari roh? Menyenangkan hati Tuhan, berbuat baik, berpikir tentang sorga, ya, tidak terikat pada keinginan-keinginan dunia yang sifatnya sementara. Yang dia pikirkan adalah kekekalan, segala-galanya sifat kekekalan. Sekalipun dia berjalan, dia makan, dia minum, dia bekerja di mana saja, di kantor, di kebun, di rumah, hatinya itu dibimbing oleh Roh Kudus. Dia dalam kekurangan, dia tidak takut, dia tetap percaya. Dia tidak mungkin mencuri karena kekurangan, tapi dia akan tetap menunggu pertolongan Tuhan. Itu maksudnya dipimpin oleh Roh, sehingga melakukan keinginan-keinginan Roh. Ketika dia dibenci, dia akan selalu mengatakan, Tuhan, tolong, Engkaulah hakim yang adil. Dia tidak akan membalas perbuatan orang dengan kejahatan, dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itulah yang dipimpin oleh Roh. Kalau tidak dipimpin oleh Roh, masih dalam kedagingan, yang pertama dia pikirkan, yang muncul dalam pikirannya adalah, misalnya contoh tadi ya, kalau dia berkekurangan, dipimpin oleh daging adalah apa? Solusinya adalah mencuri, merugikan orang lain. Kalau dipimpin oleh Roh tidak mungkin itu terjadi. Ini luar biasa ya, kekayaan firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup yang dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut. Ya, saya sudah jelaskan di bagian awal tadi. Ingin harta kekayaan, ingin jabatan, ingin popularitas, ingin kedudukan. Ya. Keinginan daging kan apa? Memuaskan nafsu. Nafsu. Duniawi. Itu maut ujung-ujungnya. Tapi Tuhan luar biasa. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tidak mungkin bagi tubuh, bagi daging tidak mungkin, karena kelemahan, ketidaksanggupan, karena pikiran yang tercemar, karena dosa. Tidak mungkin. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya iyalah, jelas. Orang boleh lihat contoh toh dari zaman dulu sebenarnya. Kalau firman diberitakan itu kan keinginan Tuhan. Itu kan roh. Tapi orang yang mau hidup dalam daging, mana mungkin, mana mau terima firman. Mereka tidak mau diatur oleh firman. Keinginan mereka tidak mau dikendalikan oleh keinginan roh. Ya. Mereka mau hidup dalam dosa saja. Banyak orang itu menjauh dari gereja, tidak mau bersekutu. Kenapa? Karena tidak mau. Keinginan-keinginan mereka itu dibatasi, dirampas, dan tunduk pada keinginan roh. Mau. Mereka mau bebas-bebas saja. Selingkuh ya selingkuh, berzina ya berzina, mencuri ya mencuri, membunuh ya membunuh. Itu karena nikmat. Secara daging nikmat. Tidak bergereja, secara daging nikmat, santai aja, makan minum dengan keserakahan saja, kan bebas. Menggunakan waktu secara bebas karena keinginan daging, daripada ke tempat ibadah, hanya duduk menyembah memuji Tuhan, apa yang didapat? Keinginan daging. Lebih baik pergi ke diskotik, dunia malam,
Oh enak, bebas, senang, ria. Oh, makan, minum, rokok, miras, mabuk-mabukan, pesta pora, pesta seks. Kan keinginan daging. Nikmat secara daging. Tapi membawa kepada maut. Penghukuman. Tidak ada pengampunan di dalam daging. Tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan dosa di dalam daging. Tidak ada. Selain oleh Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya bukan milik Kristus. Ini kalau menurut saya ayat 9 ini dua-duanya kena. Yang Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi itu kena. Kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Ini maksudnya orang-orang yang bukan hidup, non-Yahudi. Yang memang langsung menerima Yesus, tidak mengenal hukum Taurat tapi langsung menerima Yesus, sehingga ya langsunglah otomatis mereka jadi manusia-manusia yang tidak hidup dalam daging dalam arti itu, melainkan dalam roh, dan memang langsung mendapatkan keselamatan secara roh, gitu ya. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu, bukan? Jadi ya bukan lagi karena kekuatan-kekuatan membanggakan kekuatan sendiri. Tapi memang roh Allah. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya bukan milik Kristus. Ini ya menurut saya kepada orang non-Yahudi, orang Yahudi. Jadi sekalipun sudah hebat, ya merasa diri hebat, tapi kalau tidak ada roh Kristus percuma maksudnya ya. Artinya tidak percaya kepada Kristus, percuma. Artinya akan kembali lagi seperti Yahudi-Yahudi yang tidak percaya Yesus pada zaman itu ya. Percuma. Akan terjebak lagi pada kekuatan daging yang terbatas itu. Hanya karena ada Kristus, itu maksudnya. Kamu dimampukan, termasuk dimampukan untuk melakukan hukum Taurat dalam arti rohani, dalam arti bahwa dibimbing oleh Roh Kudus. Ini kekayaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Tetapi jika Kristus diam di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, ya. Tubuh, ini maksudnya daging ini ya, mati karena dosa, ya. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena pembenaran. Karena ada Kristus, ini tubuh memang mati karena dosa. Mati karena dosa. Ya, artinya secara daging ini akan binasa untuk mendapatkan tubuh baru nanti. Jadi sekalipun binasa, dia tetap hidup karena roh Tuhan Yesus sendiri yang menolong kita untuk tetap hidup, mengalami tubuh yang baru. Itu kan semua ada kegenapannya, mendapatkan tubuh yang baru, tubuh yang tidak dapat binasa. Itu maksudnya. Kalau tidak percaya Yesus, ketika tubuh ini binasa, tidak mendapatkan tubuh yang baru, tubuh yang tidak dapat binasa dan hidup dalam damai sejahtera. Nanti seterusnya di bagian bawah ayat selanjutnya kan kita akan mendapati ya hidup dan damai sejahtera. Maksudnya, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam, yang tinggal di dalam kamu. Jadi semua pekerjaan Roh Kudus, Dia yang tinggal di dalam tubuh kita, roh Tuhan juga lah yang akan menghidupkan tubuh kita yang fana ini, tubuh kita yang tak berdaya ini. Nah, luar biasa saudara. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ya, karena kita ini adalah orang-orang berutang, karena kita apa? Orang-orang yang sudah dibayar lunas oleh darah Kristus, dibayar lunas oleh karena pengorbanan Kristus. Ya, jadi kita tidak berutang kepada daging. Tidak ada perbuatan daging di sana yang membawa kita menerima keselamatan. Itu maksudnya. Tidak ada kontribusi dari daging. Tidak ada. Artinya tidak ada seorang pun yang berjasa menyelamatkan kita. Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang juga adalah roh. Karena itu hutang kita bukan kepada daging, tetapi kepada apa disebutkan saudara. Nah, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Sudah dijelaskan sejak awalnya. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tapi jika oleh roh, jadi maksudnya Paulus menjelaskan ya, cuma karena roh. Ini kok mau bedah tuh pikiran orang-orang Kristen Yahudi waktu itu. Ya sudah jawab, percuma kuat di dalam daging. Percuma mau bangga.
Jadi di satu sisi orang Kristen Yahudi ini benar. Di satu sisi orang Kristen Yahudi juga benar tentang hukum Taurat, tapi di satu sisi salah. Bahwa bukan karena hukum Taurat kamu diselamatkan. Kenapa? Karena kamu tidak mampu secara daging. Harus kembali kepada pengertian secara utuh di dalam Kristus, yaitu penyerahan diri kepada bimbingan Roh Kudus yang memampukan. Ini luar biasa, saudara. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yalah, otomatis tidak ada anak Allah yang tidak dipimpin oleh Roh Allah. Itu sebaliknya. Hanya anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah. Yang bukan anak Allah tidak dipimpin oleh Roh Allah. Sebagai anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Sebagai anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah, ya sudahlah, pastilah menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Sebagai orang yang dipimpin oleh Roh Allah, tentulah menjadi manusia rohani. Dalam arti bahwa karena pimpinan Roh Allah, dimampukanlah orang yang adalah anak Allah hidup sebagai anak-anak Allah. Jadi kalaupun kita mampu menjauhkan diri dari dosa-dosa, bukan karena kita ini mampu menjadi anak Allah, tapi karena kita ini telah dijadikan anak-anak Allah. Bukan karena kita mampu menjadi anak-anak Allah, tapi karena kita telah dimampukan menjadi anak-anak Allah. Bukan karena kita telah menawarkan diri menjadi anak-anak Allah. Bukan karena kita telah menyerahkan diri menjadi anak-anak Allah. Tapi karena kita ini telah diterima menjadi anak-anak Allah. Tapi karena kita ini telah ditebus menjadi anak-anak Allah. Dan kita melakukan apa yang Tuhan Allah mau sebagai anak-anak Allah. Menjalani hidup di dunia ini. Dan oleh karena itu, Roh itulah yang memampukan kita dengan mulut mampu berucap, mengakui dan menerima, percaya Allah kita sebagai Bapa. Kita lanjut. Sudah hampir di ayat-ayat terakhir ya. Roh itu sendiri bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, ini untuk mendamaikan keduanya tadi dalam konteks surat Roma ini kepada orang-orang di Roma, ya, untuk mempertanyakan, kalau begitu, kalau kita benar-benar telah hidup di dalam roh, ya, menjadi manusia baru di dalam roh, ya, dalam arti bukan lagi meneruskan tradisi Israel secara lahiriah, ya kan? Apakah kemudian kita terlepas dari warisan yang dijanjikan kepada Abraham, itu ya, secara daging? Tidak terlepas, karena Abraham adalah anak Allah, ya. Orang yang percaya Kristus adalah anak Allah. Sehingga seluruh janji yang terucap kepada Abraham itu tidak berubah. Warisannya itu juga menjadi warisan kita. Tapi bukan dari hukum Taurat. Bukan dari perjanjian sunat secara lahiriah. Karena kan Paulus sudah bilang di pasal-pasal sebelumnya di Roma, kita surat Roma ini, ya, kalau kita tidak melakukan hukum Taurat, maka sunat itu batal. Karena kan sunat ini kan tanda perjanjian dengan Allah. Perjanjian hukum. Hukum apa? Hukum Taurat. Jadi kalau gagal melakukan hukum Taurat, maka perjanjian ini gagal, sunat ini gagal. Syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus, kita tidak disunat secara lahiriah, tapi sunat rohani, baptis. Sehingga perjanjian itu tidak akan batal, karena bukan bergantung pada kemampuan tubuh kita secara lahiriah, tetapi bergantung kepada Roh Kudus. Ini saudara-saudara, luar biasa. Oleh karena itu Paulus mau damaikan, tetap saja kamu yang Yahudi dan non-Yahudi, kalau kamu Kristen, Yunani, Yahudi, kalau sudah menjadi Kristen, tetap menerima warisan. Janji-janji Allah seluruhnya itu menjadi milik semuanya yang telah menjadi Kristen. Yahudi non-Yahudi ketika menjadi Kristen sama-sama menerima janji yang sama, berkat yang sama. Kan dah bilang di sini. Maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini maksudnya, saudara-saudara, penegasan yang luar biasa. Semoga menjadi berkat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah pembelajaran hari ini, firman Tuhan yang saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi teman-teman pelayan khusus
ya, dalam mempersiapkan khotbah dan dalam berkhotbah nanti, dalam pengajaran, ya, dan kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan karena anugerahnya, dimuliakanlah Tuhan Yesus Kristus karena anugerah pengorbanannya, karena kasih karunia bagi kita semua. Amin.